Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko. Kalau pagi jualan bubur ayam dekat lapangan bola Tajur. Kalau sore jualan dagang piscok Haruma di depan Alfamart Orchard. Dua-duanya di desa Pemagarsari Parung. Dan saya mau disclaimer dulu, mau ngomentari Jokowi, tapi saya bukanlah seorang pengamat politik ya, bukan ahli politik, bukan akademisi, tapi saya seorang pedagang ya. Mencoba merespon presiden saya Jokowi yang hampir selesai dan hampir tenggelam di ufuk barat. Kata Imam Al-Ghazali, ulama besar abad ke-11 ya, lahirnya tahun 1958 dan wafat 1111, dengan karya besarnya Ihya Ulumuddin, 4 jilid besar itu dalam bahasa Arab dan diterjemahkan pertama kali oleh Tengku Ismail Yakub di Semarang itu dalam 12 jilid, 12 atau 10 gitu ya. Imam Al-Ghazali bilang, kalau Anda pengen tahu siapa diri Anda sebenarnya, perhatikan ucapan dari musuh-musuh. Jadi kita lihat ya, ucapan musuh-musuh dari Presiden Jokowi itu, kita lihat setidaknya berkomentar negatif ya. Pertama, Anies Baswedan. Bagaimana Anies Baswedan ketika ditanya siapa atau bagaimana tentang Jokowi? Kata Anies Baswedan, Jokowi adalah tokoh yang inspiratif dan dia tidak melakukan elaborasi lagi ya, kecuali dalam satu kata itu dalam sebuah acara di TV. Tentu dia bukan musuh Jokowi ya, tetapi dia adalah kawan dari Jokowi pada level-level awalnya, pada kemunculan pertamanya. Tuntutan intelektual yang tinggi membuat dia melihat yang paling menonjol dari Jokowi adalah sebagai tokoh inspiratif. Itu ucapan Anies Baswedan ya, siapa Jokowi sebenarnya, memberikan inspirasi buat dia, buat bangsa ini. Kira-kira gitu kalau dielaborasi. Tetapi itu penilaian yang bias ya, karena bukan dari tokoh yang tajam mengkritik Jokowi. Kita lihat siapa Jokowi. Menurut satu pandangan, kenapa kita pilih, karena dia tidak punya latar belakang, tidak punya beban masa lalu. Makanya dia kita coba munculkan sebagai alternatif. Itu pikiran semacam Adrianus Caniago, Gunawan Muhammad dan lain-lain. Satu pandangan positif ya, terhadap kemunculan Jokowi di pentas nasional, dan bahkan PDIP itu mengendorse, memberikan karpet merah habis-habisan terhadap Jokowi, membackup dia menjadi wali kota Solo sampai 2 periode, dan kemudian perjuangkan Jokowi menjadi gubernur DKI, dan kemudian membackup lagi, membela habis-habisan Jokowi menjadi presiden RI sampai 2 periode. Selama 22 tahun PDIP dan Megawati itu melihat Jokowi sangat positif ya. Kenapa? Karena PDIP dan Megawati adalah kawan dari Jokowi. Meskipun akhirnya Jokowi seperti menusuk dari belakang dan ya, menusuk kawan seiring menggunting dalam lipatan, dan menangislah PDIP dan Megawati dengan penuh luka. Begitu juga Gunawan Muhammad, kemudian dia menangis di acara Rosiana Silalahi yang dulu dia bela-bela
Jokowi ternyata dia salah memperhitungkan siapa Jokowi itu. Jokowi sudah berubah, dan perubahan itu disadari secara terlambat, baik oleh Gunawan Muhammad, oleh Caniago, oleh Megawati, oleh PDIP. Nah, kembali ke ulama besar abad 11, Imam Al-Ghazali, penulis karya masterpiece-nya yaitu Ihya Ulumuddin. Ulumuddin apa Ulumiddin ya. Mudhof ilaih. Ulumuddin apa Ulumiddin? Ihya Ulumuddin. Nah, kita lihat sekarang, kata Imam Al-Ghazali, kalau Anda ingin tahu siapa diri Anda sendiri sebenarnya, maka dengarkanlah ucapan-ucapan dari musuh-musuhmu. Dan musuh Jokowi adalah satu dari Jogja, MH Ainun Najib, dan mengatakan Jokowi adalah Fir'aun. Ya kan? Saya nggak bicara yang dari Jogja Amin Rais sangat tajam, lebih tajam daripada MH Ainun Najib. Terus siapa lagi anak-anak mahasiswa menjuluki Jokowi adalah King of Lip Service, rajanya ya, pemanis bibir ya. Malah majalah Tempo mengatakan janji, tinggal janji. Cover depannya adalah Jokowi menengok ke kanan di cover majalah Tempo yang menghebohkan itu, dan ada bayangan dari Jokowi yang dilihat dari sebelah kiri itu, yaitu hidungnya memanjang warna hitam, hidung Pinocchio, satu simbolisasi ya, nilai-nilai yang diajarkan pada anak-anak seluruh dunia supaya jujur sejak dari kecil. Kalau bohong maka hidung kamu nanti bisa panjang. Moral dari cerita Pinocchio, boneka kayu dari Italia, itu adalah berlakulah jujur sejak kanak-kanak. Kejujuran itu yang tidak ada pada Jokowi. BLT yang ditolak ternyata kemudian BLT dipakai sebagai alat politik. Buat apa impor? Kita semua punya. Ternyata ucapan di awal yang mengecam impor, ternyata justru impor itu tidak pernah berhenti sampai 10 tahun dia memimpin negeri ini. Azumadi Azra juga dengan lembut mengatakan memahami Jokowi adalah ucapannya itu harus ditafsirkan dengan cara sebaliknya. Ucapannya itu tidak sesuai dengan kenyataan, kira-kira begitu. Dia tidak mengatakan bohong ya. Dia tidak mengatakan bohong. Ya, kita tahu orang satu-satunya mendapatkan gelar Sir orang Indonesia adalah Profesor Dr. Azumadi Azra, dan tingkat kredibilitasnya sebagai seorang intelektual muslim sangatlah tinggi, dan dia memahami Jokowi dengan cara yang jujur tapi dengan bahasa yang halus tetapi tajam. Tentu saja ada bahasa-bahasa yang kasar. Rocky Gerung mengatakan kebijakan Jokowi dalam konteks kunjungan Jokowi ke Cina itu keputusan yang disebut sebagai ya, saya nggak berani menyebutkan, pokoknya kalau disingkat B sama T ya, terkenal itu. Ada lagi istilah plonga-plongo, ada lagi istilah macam-macam, hinaan, cacian. Jadi itulah ya, kalau pengen tahu siapa Jokowi, lihatlah lidah dari musuh-musuhnya yang ada di penjara, ada yang tetap mencela hingga di ujung akhir kekuasaan Jokowi. Dan mungkin inilah satu-satunya presiden Indonesia yang berkuasa selama 10 tahun, tapi rakyat
sebagian rakyat membencinya dengan sangat kelewatannya, dengan menebarkan ucapan-ucapan kebencian itu secara terus terang di X, di Facebook, di Twitter, ya, di X itu, di YouTube, ya, di TikTok. Tidak ada tampaknya sepanjang Indonesia merdeka yang hampir 79 tahun ini begitu sering, begitu banyak presiden yang mendapat julukan-julukan negatif dari rakyatnya sendiri. Dan bisa disimpulkan video ini kalau kita kasih judul Jokowi yes, Jokowi no, dan selebihnya terserah Anda menafsirkan pujaan hati Anda atau orang yang Anda tidak sukai, yaitu presiden kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.